Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cynthia Hasniuliza dengan NPM E1D018013. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengestimasi berbagai bentuk fungsional model ekonometrika. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang estimasi ekonometrika, model matriks, dan OLS. Dari kedua model tersebut, bentuk fungsional yang digunakan dalam bentuk linier, yaitu linier sederhana dan linier berganda. Nah, sebenarnya model ekonometrika itu tidak hanya dalam bentuk linier saja. Namun, untuk mendesain model ekonometrika, dalam rangka menduga fungsi, produksi, konsumsi, pendapatan, dan lain sebagainya, terdapat beberapa bentuk fungsional lainnya yang dapat digunakan. Selain bentuk linier, masih ada 5 bentuk fungsional lain yang dapat digunakan sebagai alternatif. Kelima model tersebut diantaranya yaitu resiprokal, double log, log linear atau eksponensial, linear log atau semi-log, dan log invert. Selain itu, terkadang peneliti juga sering dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua model mempunyai konstanta atau intercept. Artinya, garis grafik memotong tepat pada titik 0 atau titik perpotongan sumbu Y dan X. Terkait hal ini, maka kita bisa mengestimasi model tanpa konstanta. Dari penjelasan tadi, ada 7 model ekonometrika yang dapat kita pilih. Nah, cara pemilihan model ekonometrika yang ingin kita gunakan dapat dipilih dengan beberapa pendekatan, seperti mencari pendekatan landasan teori, dan yang kedua yaitu melakukan pendekatan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Baiklah, pada kesempatan ini, data yang saya gunakan sedikit berbeda dengan data pada video-video sebelumnya, di mana di sini saya akan mengestimasi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko produksi mentimun di Desa Cipaten, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, di mana yang menjadi variabel dependen atau Y adalah produksi, dan variabel independen atau variabel bebas yaitu X1 jumlah bibit, X2 jumlah pupuk, X3 pestisida, dan X4 tenaga kerja. Model yang pertama yaitu model regresi berganda. Bentuk persamaan yang digunakan yaitu YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah beta 4 X4T tambah ET. Langsung saja, untuk mengestimasi model ini, kita masukkan instruksi-instruksinya pada aplikasi Shazam. Yang pertama kita klik file, kemudian buka Windows Explorer, dan klik kanan, properties, location kita copy, kemudian kita salin ke kemudian kembali lagi ke untuk file nama juga kita copy, kemudian salin ke Shazam. Untuk instruksi kedua yaitu sampel 1 sampai
35. Instruksi ketiga yaitu read 33 and X1T, X2T, X3T, X4T, YT kerindil. Untuk instruksi keempat yaitu OLS, YT, X1T, garing PCOR, PCOV. Kemudian stop. Setelah instruksi dimasukkan, kita klik run, maka akan timbul hasil analisis. Kita cek apabila ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Nah, jika tidak ada kesalahan, ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word. Kemudian model yang kedua yaitu model tanpa konstanta, di mana model ini hampir sama dengan model yang sebelumnya. Hanya saja di sini kita hanya menambahkan pada instruksi keempat, kita menambahkan no cons, yang artinya hasil dari analisis ini tanpa konstanta. Dapat kita lihat. Nah, untuk variabel estimate standard error tanpa adanya konstanta. Kita lihat apakah masih ada yang salah. Jika tidak ada salah, kita copy, kemudian kita pindah ke Microsoft Word. Selanjutnya, model ketiga yaitu model double log atau log-log, di mana bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 XT beta 1 EX dalam kurung ET. Sehingga setelah ditransformasi menjadi ln YT sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 ln X1T tambah beta 2 ln X2T tambah beta 3 ln X3T tambah beta 4 ln X4T tambah ET. Maka langsung saja untuk instruksi yang kita gunakan dalam model keempat ini, di mana pada baris keempat kita
ditambah instruksi pada instruksi OLS, di mana variabel bebasnya kita rubah menjadi LX1. Kemudian kita klik run. Nah, maka timbul hasil analisisnya. Kita cek apa masih ada kesalahan atau tidak. Setelah tidak ada lagi kesalahan, maka hasil analisis ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Kemudian selanjutnya untuk model ke-5 yaitu model eksponensial atau log linear, di mana bentuk umumnya yang digunakan yaitu YT sama dengan EXP beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah beta 4 X4T tambah ET, sehingga setelah ditransformasi menjadi ln YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah beta 4 X4T tambah ET, di mana log eksponensial ini sama dengan 1, yang artinya variabel yang dirubah dengan bentuk log hanya variabel dependennya saja, sehingga instruksi yang digunakan yaitu sebagai berikut. Nah, untuk instruksi generate ini kita hapus untuk variabel bebasnya, sehingga kita butuhkan yaitu hanya variabel dependennya saja. Nah, untuk OLS di sini untuk variabel bebasnya kita rubah menjadi bentuk linear X3T. Kemudian kita klik run. Kita cek apakah ada kesalahan. Nah, tidak ada kesalahan, maka kita pindahkan ke Microsoft Word.
Model yang kelima yaitu model semilog, di mana bentuk dari model ini yaitu YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah beta 4 X4T tambah ET. Setelah ditransformasi, maka YT sama dengan ln beta 0 tambah beta 1 ln X1T tambah beta 2 ln X2T tambah beta 3 ln X3T tambah beta 4 ln X4T tambah ET. Sehingga instruksi yang kita rubah menjadi log naturalnya yaitu hanya variabel independennya saja, yaitu pada instruksi keempat kita tinggal menambahkan kita rubah variabel menjadi lx1, lx2, lx3, lx4. Kemudian klik run. Kita lihat apakah masih ada kesalahan. Tidak ada lagi kesalahan, maka hasil intrusi ini kita langsung pindahkan ke aplikasi Microsoft Word. Kemudian untuk model selanjutnya yaitu model ke-6 resiprokal, di mana bentuk umumnya yaitu YT sama dengan beta 0 tambah 1 per X1T beta 1 tambah 1 per X2T beta 2 tambah 1 per X3T beta 3 tambah 1 per X4T beta 4 tambah ET. Di mana di sini untuk instruksi generate, di mana kita menambahkan kode untuk variabel bebasnya, di mana di sini saya membuat instruksi langsung saja generate ly sama dengan log dalam kurung YT. Sini kita menambahkan pt itu bibit satu per
X1T. Kedua, generate PP yaitu jumlah pupuk 1/X2T. Selanjutnya generate PS yaitu pestisida 1/X3T. Selanjutnya generate TK atau tenaga kerja yaitu 1/X4T. Untuk instruksi OLS di mana variabel bebas kita rubah menjadi BT, PP, PS dengan TK. Kemudian kita klik run. Kita lihat hasil analisisnya, apakah masih ada kesalahan atau tidak. Nah, tidak ada kesalahan. Maka untuk hasil analisis ini kita pindahkan ke dalam Microsoft Word. Kemudian untuk model terakhir yaitu model ketujuh, yaitu model log inverse. Model ini adalah model gabungan antara bentuk model eksponensial dengan resiprokal, di mana bentuk umum yang digunakan yaitu YT sama dengan EXP dalam kurung beta 0 kurang 1/X1T beta 1 kurang 1/X2T beta 2 kurang 1/X3T beta 3 kurang 1/X4T beta 4 tambah ET. Jika ditransformasikan, maka ln YT sama dengan beta 1 kurang 1/X1T beta 1 kurang 1/X2T beta 2 kurang 1/X3T beta 3 kurang 1/X4T beta 4 tambah ET. Sehingga bentuk instruksinya sebagai berikut. Di sini kita hanya merubah di mana pada generate BT, PP, PS, dan TK kita rubah menjadi minus 1/X1T minus 1/X2T minus 1/X3T minus 1/X4T. Kemudian kita klik run, hingga hasil estimasinya dapat kita lihat. Masih ada tidak ada, sehingga hasil analisisnya dapat kita pindahkan ke Microsoft Word. Model log hasil analisisnya kita pindahkan juga. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.